Bab 3. Oh, Jakarta. Saya merasa bahwa Jakarta adalah kota yang paling saya kenal. Saya juga memberitahu rute-rute di Jakarta kepada teman Indonesia yang jarang naik kendaraan umum, seperti Metro Mini, Kopaja, dan lain-lain. Banyak orang Indonesia ataupun orang Jepang mempunyai kesan yang kurang baik terhadap kota Jakarta. Mungkin yang saya bisa ingat adalah polusi dan kemacetan lalu lintas, serta masalah sosial seperti kriminalitas. Tentu saja, menumpuknya permasalahan seperti ini di Jakarta menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Tentang hal itu, saya akan mengemukakan nanti secara rinci. Sebenarnya, saya sangat suka Jakarta. Di Jakarta, saya begitu penuh semangat. Di Jakarta ada banyak kesedihan, kemarahan, kebingungan, kesusahan, kegembiraan, kesenangan, serta canda tawa. Setiap hari semua itu berbaur menjadi satu, menyertai hari-hari saya. Saya merasakan bahwa di situlah sebenarnya manusia hidup. Jakarta adalah kotanya suku Betawi, kota yang memiliki pelabuhan dagang internasional dan menjadi pintu masuk bagi budaya asing sejak ratusan tahun yang lalu. Budaya Betawi benar-benar bersifat global, karena mendapat pengaruh yang kuat dari Cina dan Eropa, Timur Tengah, serta India. Entah kapan tepatnya, ketika saya mengunjungi museum sejarah di Singapura, saya menemukan boneka besar yang tidak asing lagi di dalam ruang pamer museum itu. Itu ondel-ondel, seperti bertemu dengan teman lama di negeri orang. Saya merasa senang. Saya mendekati ondel-ondel itu tanpa menghiraukan benda-benda yang lain. Tetapi waktu saya lihat di dalam penjelasannya, tidak tercantum nama ondel-ondel, melainkan tertulis boneka Cina. Wajah boneka ini sedikit lebih serius dibanding ondel-ondel. Konyolnya lagi, sampai saat itu saya juga tidak tahu bahwa ondel-ondel mendapat pengaruh dari Cina. Kalau saya mendengar lagu Benyamin S. yang berjudul Ondel-Ondel, entah kenapa saya merasa terhibur. Saya mendengar dari teman. Katanya anak-anak kecil akan menangis kalau mereka melihat ondel-ondel. Meskipun mereka menangis, tetap saja ondel-ondel itu akan terus berjalan sambil menggoyang-goyangkan badannya yang besar. Beberapa tahun yang lalu, saya sering menonton acara Bajai Bajuri di televisi. Kehidupan Bajuri dan keluarga, serta tetangganya, mengajarkan banyak hal kepada saya tentang orang Jakarta. Mereka mengutamakan hubungan antar sesama dalam menjalani kesehariannya di perkotaan. Kota tidak selalu ramah kepada para penghuninya. Masalah ekonomi membuat mereka menderita. Atas nama perkembangan, sebuah desa akan terus mengubah sosok dirinya. Meskipun demikian, orang-orang itu akan terus menjalani kehidupan mereka, disertai dengan tangis dan tawa. Sungguh menarik. Ondel-ondel mirip dengan nama Hage yang berkembang di daerah timur Laut Jepang. Saya kadang-kadang menirukan dialek Betawi yang khas. Begitu menirukannya, mahasiswa saya dan teman Indonesia serentak tertawa. Mungkin orang asing yang berbicara dengan logat Betawi akan kedengaran aneh. Meskipun begitu, kadang-kadang ingin juga saya mengatakan, "Kemana?" Terutama ketika mengunjungi kota di Indonesia selain Jakarta. Dengan memakai dialek Betawi, saya ingin menunjukkan kepada lawan bicara saya bahwa saya datang dari Jakarta. Mungkin saya mulai memiliki kebanggaan terhadap Jakarta, yang menjadi kampung halaman saya yang kedua. Pemandangan di bus. Saya ingat bahwa awal kedekatan saya dengan Indonesia terjadi ketika naik bus. Pertama kali datang ke Indonesia, saya melihat bus kota yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bisa menaikkan penumpang di mana saja, dan pintunya dalam keadaan terbuka. Saya ingat kekagetan dan ketakutan menghantui saya saat itu.
Begitu berbahayanya kendaraan umum. Akan tetapi, setelah naik bus berkali-kali, saya menyadari bahwa bus adalah kendaraan umum yang praktis dan menyenangkan. Bus di Jepang betul-betul tepat waktu. Di haltenya juga ada jadwalnya, dan bus akan datang sesuai jadwal. Ongkosnya pun ditentukan secara tepat. Bus tidak akan berangkat sebelum penumpangnya duduk. Tentu saja tidak ada sopir yang memegang setir dengan sebelah tangan sambil memasukkan gorengan ke mulutnya. Jadwal bus di Amerika dan Australia juga tidak setepat di Jepang, tetapi hampir sama. Bagi saya, yang hanya mengetahui bus di kedua negara itu, bus Indonesia cukup mengejutkan. Pada awal tahun 1990-an, ongkos bus di Jakarta Rp300. Sekarang kira-kira Rp2.000. Kenaikannya cukup tinggi. Dalam 20 tahun ini, kenaikannya hampir 7 kali lipat. Tetapi bagaimana dengan gaji orang-orangnya? Yang pasti tidak naik berlipat-lipat. Naik bus membuat pandangan kita bahkan akan meluas sampai ke kehidupan orang-orang Jakarta. Meski di dalam bus tertulis jauh dekat Rp2.000, tetap saja ada penumpang yang ngotot. Mereka bilang, saya dekat, jadi membayar hanya setengahnya saja. Ada juga kondektur yang menagih ongkos resmi dengan gigih, sambil membunyikan uang koin di tangannya. Kebanyakan dari mereka akhirnya menyerah dengan wajah, apa boleh buat ya? Saya juga kalau naiknya tidak jauh, menentukan sesuka saya berapa ongkos yang harus dibayar. Saya juga pernah 2-3 kali ditagih oleh kondektur, tetapi saya pura-pura tidak melihat. Akhirnya kondektur pun menyerah, lalu pergi. Waktu itu saya betul-betul mendapat sedikit kepuasan, meskipun itu tidak boleh. Tetapi saya bangga, seakan-akan saya sudah menjadi warga Jakarta juga. Suatu hari saya pernah tertidur pulas di bus. Goyangan bus yang sangat keras dan suara koin yang dikumpulkan kondektur ternyata mampu menina bobokan saya. Itu terjadi waktu saya naik bus dari Universitas Indonesia di Depok menuju ke Pasar Minggu. Saya memilih duduk dekat jendela agar bisa menikmati pemandangan di luar. Tetapi gerakan bus yang bergoyang membuat saya merasa nyaman hingga tertidur. Begitu terbangun, saya sudah sampai Pasar Minggu. Saya pun segera bergegas turun dari bus. Namun betapa kagetnya ketika melihat jam untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan. Jam yang jelas-jelas masih melingkar di tangan saya sebelum menaiki bus, ternyata telah lenyap. Dalam sekejap pikiran saya menjadi bingung. Saya mencoba mengingat-ingat. Apa tadi saya tidak pakai jam ya? Tidak, saya melihat jam berkali-kali dari pagi. Akhirnya, saya yakin kalau jam saya dicuri selagi saya tertidur. Sambil menyusuri jalan di Pasar Minggu, tanpa saya sadari, saya tersenyum sendiri. Hebat. Tiba-tiba saya mengagumi kehebatan teknik pencuri itu. Sebetulnya, dulu saya pernah juga dirampok. Di bus yang mengakibatkan jam Seiko yang sudah 10 tahun saya pakai hilang. Setelah kejadian itu, akhirnya saya selalu memakai jam yang saya beli di Blok M dengan harga yang paling murah. Jadi jam yang dicuri sekarang harganya kira-kira Rp100.000. Kepada pencuri itu saya bilang, tahu rasa. Jam itu kan lebih murah dari jam yang kamu punya. Saya jadi penasaran, ingin melihat bagaimana pencuri itu melakukannya. Mungkin pencuri itu duduk di sebelah saya waktu saya tertidur, lalu memotong tali jam saya dengan gunting atau yang lain. Teknik yang mungkin hanya dimiliki oleh orang yang paling ahli. Teringat yang dicuri adalah jam yang murah. Daripada marah yang tiada berguna, saya malah memikirkan kehidupan pencuri itu. Di Jepang ada peribahasa,
Sumi wo nikunde, hito wo nikumazu. Jika diterjemahkan secara bebas berarti janganlah kita berprasangka negatif pada seseorang karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Kalau pencuri itu bisa mengambil jam tangan dengan cekatan, pasti sebelumnya dia berlatih memotong tali jam juga. Itu pun rasanya tidak cukup 2-3 hari melatihnya. Kalau dia tidak mengasah tekniknya berkali-kali, tidak mungkin ia dapat mengambil jam saya dengan cara secepat itu. Kenapa dia tidak menggunakan kemampuan berlatih berulang-ulang dan kecekatannya itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan lain? Pencuri itu menjalani masa anak-anak yang seperti apa ya? Pikiran saya tentang pencuri itu terus semakin jauh. Apakah orang tuanya tidak mengerjakannya? Apapun, tidak mungkin. Di sekolah, jika dia melakukan suatu kebaikan, apa tidak dipuji? Tentu saja. Seandainya bertemu dengan pencuri itu, saya ingin bilang, jam itu 100.000 loh. Tetapi lebih dari itu, saya ingin mengatakan, manfaatkanlah keterampilanmu untuk hal lain. Dengan begitu hidupmu pasti akan berubah. Benarkah Transjakarta lebih cepat? Sudah hampir 7 tahun, sampai 8 tahun sejak Transjakarta diperkenalkan di Jakarta. Pada saat itu, Transjakarta betul-betul diharapkan akan menjadi sistem baru yang dapat mengurangi kemacetan Jakarta, yang semakin parah setiap tahunnya. Para konektornya yang kini memakai seragam baru tidak lagi perlu berkeliling memungut ongkos pada para penumpang. Mereka cukup berdiri di samping pintu sambil mengarahkan para penumpang. Transjakarta yang pertama kali beroperasi adalah rute Blok M sampai kota. Saya pun bergegas masuk ke dalam bus, lalu duduk sambil melihat ke jendela. Terlihat deretan mobil yang macet bergerak di jalur khusus Jalan Sudirman. Nyamannya tak terkatakan. Saya bahkan merasa Transjakarta seperti sebuah lampu yang menerangi neraka lalu lintas Jakarta. Seiring berjalannya waktu, jalur Transjakarta semakin meluas ke setiap daerah di Jakarta. Tetapi, apakah kepraktisannya meningkat? Masih menjadi pertanyaan. Kenyataannya, pada waktu jam-jam sibuk di pagi dan sore hari, naik di terminal pemberangkatan luar biasa susah. Bagaimanapun, jumlah penumpangnya sangat banyak. Seiring dengan itu, seharusnya lebih banyak bus dioperasikan dengan interval yang pendek. Tetapi rupanya itu tidak terjadi. Selain itu, saya tidak tahu karena tidak ada jadwalnya. Jumlah bus yang beroperasi di siang hari pun saya rasakan masih kurang. Ketika saya menggunakan jalur busway Jakarta Selatan, setelah membayar tiket, saya lalu menunggu bus. 10 menit, 20 menit berlalu, tetapi bus tidak datang juga. Begitu datang, ternyata bus sudah penuh sekali, sehingga tidak mungkin bisa naik. 15 menit kemudian, bus lain datang lagi. Tetapi itu pun padat, dan tentunya saya tidak bisa naik lagi. Ketika saya tersadar, sudah 1 jam berlalu. Sementara itu, saya lihat Kopaja dan Metro Mini lalu lalang melaju di jalur biasa. Apa boleh buat, saya harus ganti naik Kopaja. Saya meminta ke petugas loket supaya ongkos saya dikembalikan, tetapi itu mustahil. Meskipun saya terus menuntut, tetap saja tidak bisa. Saya pikir jika membuat jalur khusus dengan mempersempit jalan, seharusnya bisa mengoperasikan bus lebih sering dan lebih memudahkan penumpang. Kalau tidak, jalur busway hanya menjadi pemborosan jalan, sekaligus mengganggu kendaraan lain saja. Unek-unek saya menjadi pidato yang besar. Kalau saya mengadukan hal itu ke pemuda penjual tiket, tidak akan ada hasilnya. Tetapi saat itu, perasaan gelisah menguasai diri saya.
karena posisi saya yang masih jauh dari tempat tujuan. Para penumpang memandang saya yang sudah putus asa dengan penuh keheranan. Saya pikir akan mendapat pembelaan atau dukungan dari mereka. Tetapi ternyata mereka diam saja. Apa boleh buat, akhirnya saya keluar dari pintu busway, menyeberangi jembatan penyeberangan, dan berdiri di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sebuah kopaja datang, lalu saya segera naik. Waktu itu rasanya saya ingin melambaikan tangan pada penumpang lain yang masih terus menunggu di koridor busway. Tetapi saya batalkan. Sepertinya terlalu kekanak-kanakan. Namun, di sisi lain, lagi-lagi saya dibuat terkesan dengan kehebatan orang Indonesia ketika naik Transjakarta. Pertama adalah kesabarannya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, meskipun 1 jam menunggu, mereka terus menunggu tanpa mengeluh. Hal itu harus jadi pelajaran buat orang yang tidak sabaran seperti saya. Tidak ada satupun yang mengerutkan dahinya karena gelisah. Mungkin mereka gelisah juga, tetapi tidak terlihat sedikit pun dari wajahnya. Namun di saat yang sama, ada juga yang berpandangan bahwa sikap dalam proses menuju lebih baik, seperti itu dikatakan tindakan yang merugikan, karena mendiamkan perbuatan yang tidak baik. Ini adalah pemikiran yang rasional dalam masyarakat modern. Orang-orang yang mementingkan sifat kritis seperti itu maju selangkah untuk kemajuan dan perkembangan. Di dunia barat, sikap mengemukakan pemikiran sendiri secara tegas mempunyai nilai yang penting. Karenanya, sikap saya di loket penjualan tiket Transjakarta itu mungkin saja bersifat kebarat-baratan. Tetapi, saya yang seperti itu, kenapa tertarik pada sikap sabar orang Indonesia? Ada kalanya Transjakarta praktis, tetapi dari segi kualitas pelayanannya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Sampai sekarang saya memiliki banyak teman orang barat, baik yang tinggal di Amerika maupun Australia, di international school. Saya dikelilingi kolega orang barat, termasuk Eropa. Saya kerap mengungkapkan pemikiran saya sendiri dengan berbicara secara langsung. Menurut saya itu adalah hal penting. Tetapi apa yang terjadi kalau hanya sikap itu yang diinginkan? Saya pikir dalam bermasyarakat dan dalam hubungan antar sesama agar lebih akrab, seharusnya kita perlu memahami pemikiran dan perasaan lawan bicara yang tersembunyi di balik ekspresi wajah mereka, bukan? Jika kita selalu bersikap kebarat-baratan, maka hubungan lawan bicara versus diri sendiri akan terlihat sangat jelas, sehingga hubungan antar sesama dalam kehidupan akan bersifat konfrontatif. Dalam pengertian tersebut, efisiensi sangat menguntungkan, tetapi ada kalanya hal itu melelahkan. Saya rasa orang Indonesia mempunyai mentalitas yang mementingkan keluasan terhadap lawan bicara daripada efisiensi. Sebenarnya di Jepang juga ada kecenderungan yang sama. Tetapi, belakangan ini, saya merasa orang Jepang telah kehilangan sikap tradisional seperti itu. Dalam proses kemandekan ekonomi yang panjang, perkembangan ekonomi sesudah perang yang berlanjut dengan hancurnya bubble ekonomi, perbuatan tiba-tiba memarahi orang lain sudah tidak asing lagi. Di dalam kereta di Tokyo, saya melihat beberapa orang yang menghardik orang lain hanya karena tersenggol bahunya. Setelah 20 tahun meninggalkan Jepang, lalu kembali lagi ke Jepang, saya merasa masyarakat Jepang menjadi agak kasar. Hal yang berbeda saya alami di Indonesia. Di akhir tahun 2011, bus Transjakarta yang menuju Tanjung Priok yang saya naiki sangat padat. Penumpang berdesak-desakan hingga susah bernapas. Di tengah situasi yang tidak nyaman ini, seorang ibu parubaya secara spontan nyeletuk pemberitahuan halte berikutnya yang disampaikan oleh kondektur. Saya tidak dapat mendengar secara jelas apa yang diucapkannya.
Tetapi saya pikir itu hal yang menarik. Pasalnya, hampir semua penumpang terlihat tertawa kecil. Saya bertanya-tanya, seberapa besar sifat humor orang-orang itu, hingga dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini, mereka masih bisa tertawa. Belum selesai lamunan saya atas peristiwa kecil itu. Kondisi Transjakarta yang semakin padat membuat saya kembali merutuki keadaan ini. Di tengah kegerutuan saya, peristiwa menarik lainnya terjadi. Seorang penumpang yang hendak turun berdiri lalu menepuk pundak seseorang perempuan tua yang berdiri di belakangnya. "Kursinya kosong, silakan duduk," ujar penumpang itu sambil mempersilakan dengan tangannya. Sebenarnya, peristiwa seperti itu adalah pemandangan yang biasa saya temui di bus Indonesia yang padat penumpang. Tetapi entah kenapa, peristiwa kali ini membuat saya hampir meneteskan air mata. Saya merasa sedih. Di Jepang sudah lama saya tidak melihat sikap saling di antar sesama. Ketika banyak orang Jepang datang ke Indonesia, baik untuk berbisnis maupun berlibur, orang Indonesia sering memuji dan ingin meniru kehebatan ekonomi dan kemajuan teknologi Jepang. Namun, saya juga merasa seharusnya orang Jepang juga dapat belajar keindahan sikap orang Indonesia. Tidak hanya sekedar melihat produk budaya, seperti batik dan Borobudur, ataupun keindahan alam seperti pantai di Bali. Jika masyarakat Jepang mengetahuinya, ini akan menjadi pertukaran nilai yang sangat bermakna. Kota yang terus berubah. 3 tahun telah berlalu sejak saya meninggalkan Jakarta pada tahun 2009. Selama 3 tahun itu, saya mengunjungi Jakarta beberapa kali, dan setiap kali datang selalu ada hal baru yang mengejutkan saya. Entah apa yang berubah, saya tidak tahu pasti. Tetapi, akhir-akhir ini, perubahan yang mencolok mata adalah semakin banyaknya convenience store. Dulu juga ada memang, tetapi tidak sebanyak sekarang. Bermunculannya convenience store asing, termasuk convenience store Jepang, di Jakarta, akhir-akhir ini sudah tidak asing lagi. Convenience store di Indonesia tampaknya ada yang berfungsi sebagai kafe, yang sederhana. Di depannya disediakan meja dan kursi, dan pengunjungnya makan fried chicken dan hotdog ditemani Coca-Cola. Itu memunculkan suasana yang trendy, dan pengunjungnya kelihatan gembira, seolah tak memikirkan apapun. Convenience store yang ada di dalam kota lampunya menyala terang benderang, sampai terasa menyilaukan. Terangnya sampai menembus pandang. Kontras sekali dengan lampu bolam yang ada di warung pinggir jalan. Begitu saya melihat di convenience store, anak-anak mudanya duduk di kursi bagus, bercat putih, bukan kursi kayu yang rusak seperti yang ada di warung. Saya memahami bahwa Jakarta betul-betul mencapai perubahan yang luar biasa dahsyat. Di convenience store, pengunjung menyerahkan barang-barang belanjaannya secara otomatis kepada kasir. Lalu kasir akan mengeceknya di mesin pembaca barcode. Kalau harganya sudah diketahui, pengunjung hanya tinggal membayar. Setelah itu selesai sudah. Mungkin para pelayannya pun diatur oleh buku panduan, sehingga ketika mengucapkan terima kasih pun tanpa ekspresi. Itu tidak jauh berbeda dengan convenience store di Jepang. Saya tidak pernah duduk sambil minum di convenience store seperti 7-Eleven atau Circle K. Saya pergi ke warung kopi, makan roti bakar. Waktu mau pesan, saya bingung memilih antara rasa stroberi atau coklat. Saya bertanya kepada penjualnya, "Yang enak yang mana ya?" "Dua-duanya enak dong," jawabnya. "Pesan dua-duanya boleh juga. Tidak apa-apa, sesuai dengan keadaan kantong." Ada juga pedagang yang mengatakan begitu. Setelah mendapat pesanan, mereka dengan cepat mulai membakar rotinya. Melihat itu pun kita akan merasa senang. Penjual roti bakar itu beberapa tahun yang lalu meninggalkan kampungnya
menuju Jakarta. Mencoba peruntungannya dengan melakukan berbagai pekerjaan. Akhirnya sekarang bekerja di warung kopi. Saya berminat pada masyarakat dan agama di Indonesia. Jadi saya bercakap-cakap dengan mereka. Tentu saja mereka mengatakan Jepang negara yang hebat karena sudah mencapai pertumbuhan ekonomi seperti itu. Saya pun tidak menyangkalnya. Sesudah perang, Jepang berusaha mati-matian membangun negara kembali. Kemudian, dengan kekuatan teknologinya, Jepang mulai menjual produknya di dunia dengan merek Made in Japan. Akan tetapi, sebagai gantinya, Jepang mungkin telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Orang-orang tidak lagi peduli pada orang lain dan mempunyai ketakutan yang berlebihan jika melakukan kesalahan. Mungkin mereka hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sudah ditentukan daripada berbicara dengan orang lain secara langsung. Waktu saya kembali ke Jepang tahun 2009, saya merasakan perubahan tersebut. Suatu hari, ketika saya berbelanja di sebuah toko, saya terkejut luar biasa dengan tanggapan pelayan tokonya. Kalau di toko milik pribadi, perubahannya tidak begitu terasa. Tetapi di pusat perbelanjaan dan supermarket yang besar, kita akan merasakan perubahan itu. Di tempat seperti itu, percakapan dan lain-lain tidak diperlukan. Meskipun saya menjelaskan tentang perubahan itu kepada penjual roti bakar, tidak akan berpengaruh. Tetapi saya katakan saja bahwa Jepang itu bagus. Di Jepang gajinya tinggi kan? Pedagang itu bertanya. Karena di Jepang harga barang-barang mahal. Saya pikir tidak semudah itu bisa dibandingkan dengan Indonesia. Itu adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Saya hanya mengangguk. Meskipun begitu, waktu membayar, saya tetap meminta kasih diskon dong kepada orang yang datang dari negara kaya, tetapi pelit seperti saya. Penjual warung itu tertawa sambil berkata, "Ini sudah cukup murah loh." Tetapi, sesudah beberapa kali mengunjungi warung itu, sering kali saya mendapat potongan. Kehangatan orang-orang di warung saya temukan di situ. Di convenience store yang dikelola oleh mesin, hal seperti itu tidak bisa kita temukan. Jadi, daripada membeli hotdog di convenience store, saya lebih memilih pergi ke warung. Namun, setiap kali mengunjungi Jakarta, saya merasa sepertinya jumlah warung semakin berkurang. Apakah pemerintah Jakarta ingin menghapuskan warung-warung pinggir jalan? Sebenarnya saya cukup paham alasannya. Tetapi warung adalah salah satu budaya penting Indonesia. Semoga warung tidak dilarang. Tetapi misalnya dibangun tempat seperti perkampungan warung, atau di tempat yang menjadi lahan parkir pada siang hari. Pada malam harinya bisa menjadi ruang yang bebas. Seandainya pedagang kaki lima diizinkan untuk menggunakan ruang bebas tersebut, bisa menjadi area untuk makan berbagai macam masakan. Kemudian jika di Jakarta sudah ada tempat yang seperti itu, saya ingin pemerintah memperluasnya. Kalau tidak demikian, kenikmatan mengunjungi Jakarta akan berkurang. Kemudian satu lagi yang mengubah pemandangan Jakarta, yaitu mal-mal yang terus berdiri. Ketika saya mengunjungi Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini, saya merasa jumlah mal di Jakarta meningkat dalam sekejap. Loh, di sini juga ada mal baru. Saya merasa jumlahnya betul-betul banyak. Kalau jumlah malnya sebanyak itu, apa mungkin pengelolaan terhadap lingkungannya akan berjalan dengan baik? Saya merasa cemas meskipun itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi karena saya tidak pernah mendengar ada mal yang bangkrut, mungkin akan tetap banyak mal yang berdiri. Shopping mall merupakan salah satu simbol modernisasi Indonesia. Di gedung ber-AC, produk elektronik terbaru dan pakaian dengan desain terbaru berlimpah. Kafe menyambut orang-orang dengan cappuccino dan teh chamomile. Saya sendiri sering mampir ke mall.
Saya sering bertemu dengan orang di sana, sampai menunggu waktu janjian tiba. Saya kadang menghabiskan waktu dengan berkeliling di mall. Ada kalanya saya melepaskan lelah dengan duduk di kursi pijat yang dijual di mall, meskipun saya tidak bermaksud membelinya. Tepat rasanya kalau mall disebut sebagai tempat yang praktis. Suatu hari, saya teringat teman orang Indonesia yang berkata, mall di Jakarta sama persis dengan taman di Sydney loh. Di Jakarta yang panas, orang-orang mencari angin dengan datang ke mall. Saya tertawa bahwa saya pun berpikir begitu waktu itu. Tetapi meskipun begitu, orang yang ngeyel seperti saya merasa kurang baik jika di Jakarta terlalu banyak shopping mall. Itu mungkin cara berpikir yang seenaknya. Tetapi saya merasa Jakarta akan sama saja dengan negara barat. Shopping mall di Jepang, Sydney, dan Seattle tidak jauh berbeda. Mall di Jakarta pun demikian. Entah kenapa, saya merasa tidak nyaman berada di mall. Manfaat yang saya rasakan dari kursi pijat yang ada di mall bertentangan dengan pemikiran saya yang menginginkan agar Jakarta tidak sama dengan kota besar manapun di dunia. Jika dibandingkan dengan Tokyo dan Osaka, Jakarta ditumbuhi banyak pepohonan. Tetapi seiring dengan berdirinya mal-mal besar, pepohonan pun semakin berkurang. Jakarta memang kota yang panas. Tetapi kalau kita berada di bawah pohon yang rindang, tiupan angin yang sepoi-sepoi terasa menyejukkan. Betapa menyedihkan jika tempat seperti itu hilang satu demi satu. Dulu Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam proses renovasi Kepulauan Jepang. Perusakan alam dilakukan dan gunung-gunung diruntuhkan dengan dalih untuk pembangunan. Saat itu, banyak orang Jepang percaya bahwa membangun gedung yang modern adalah suatu kemajuan. Gedung-gedung yang terbuat dari beton dianggap sebagai kemegahan dan memiliki nilai lebih. Menyejukkan diri di gedung dalam ruang ber-AC dianggap sebagai kehidupan yang beradab daripada mencari angin di bawah naungan pohon. Akan tetapi, disitulah tersembunyi masalah yang besar, yaitu merusak keseimbangan antara alam dan manusia. Orang-orang menjadi materialistik, serta menempatkan uang dan barang sebagai sesuatu yang lebih bernilai dibanding saling membantu sesama manusia. Wartel yang dirindukan. Kira-kira pertengahan tahun 1990-an, di kota Jakarta hampir tidak ada telepon umum. Sesekali ditemukan, tetapi hampir 100% rusak dan tidak bisa digunakan. Padahal banyak orang yang harus saya hubungi untuk penelitian. Saat itu yang saya rasakan praktis sekali adalah wartel yang ada di setiap sudut perkotaan. Telepon seluler sudah dijual, tetapi belum populer. Bagi saya yang tidak punya telepon seluler, wartel menjadi media yang sangat penting untuk menunjang kelancaran penelitian. Saya masuk ke kamar bicara yang kecil tetapi necis, lalu duduk di kursinya. Di depan saya ada papan digital yang menunjukkan biaya telepon. Waktu itu saya tidak punya uang, sehingga saya berbicara cepat sambil melihat angka rupiah yang bergerak setiap detik. Dari seberang terdengar, "Sekarang akan saya sambungkan, silakan tunggu sebentar." Saya menunggu dengan perasaan penuh harap agar orang yang saya hubungi segera menjawab di telepon. Tetapi sekarang, wartel hampir tidak dapat saya temukan. Di Jepang juga, akhir-akhir ini sulit menemukan telepon umum. Dulu bahkan, di stasiun-stasiun pun disediakan telepon umum di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Sekarang, kalaupun kita membutuhkannya, akan sulit untuk menemukannya, karena dialihkan ke tempat yang terpencil. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu tinggal di Jakarta. Saya sempat pulang ke Jepang, tetapi waktu itu saya tidak punya telepon seluler. Telepon umum juga tidak saya temukan.
Jadi, saya terlambat bertemu dengan teman saya. Sehingga, saya yang tidak punya telepon seluler dicela habis-habisan oleh dia. Tetapi, menurut saya, jumlah telepon umum yang sedikit itulah yang menjadi masalahnya. Alasan berkurangnya wartel sebetulnya sederhana. Penggunaan telepon seluler dalam sekejap telah meluas ke seluruh Indonesia. Orang-orang menjadi lebih mudah menelepon tanpa harus sengaja pergi ke wartel. Menyelesaikan semua urusan lewat SMS dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Betul-betul menjadi praktis. Sekarang, smartphone yang jauh mengungguli fungsi telepon seluler terus berkembang. Jika ada smartphone, kita bisa mendapat informasi dari internet dalam sekejap. Kita juga bisa mengirim dan menerima data seperti foto dan lain-lain. Akibatnya, sekarang ini banyak wartel yang berubah wujud menjadi warnet. Mungkin di kalangan orang awam, penggunaan komputer untuk kepentingan pribadi belum begitu meningkat. Karena banyak orang yang cukup melakukan pekerjaannya dengan smartphone. Jadi, saya rasa mungkin menghilangnya warnet dari kota pun hanya tinggal menunggu waktu. Justru semua inilah yang disebut kemajuan, pembebasan dari ketidakpraktisan. Pada abad ke-18, terjadi revolusi industri di Eropa. Manusia sudah dapat mengembangkan mesin-mesin agar kehidupan mereka lebih praktis. Itulah yang disebut modernisasi. Mereka bisa menciptakan sesuatu lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bernilai. Cara pandang terhadap peradaban barat ini menyebar di seluruh dunia dan menjadi arus utama. Menyampaikan informasi lebih cepat, lebih diprioritaskan. Umat manusia mengalami kemajuan. Pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin. Meskipun bukan pekerjaan penting, yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia secara manual, dilakukan dengan mesin. Semua prosesnya terjadi di dalam mesin. Manusia tidak perlu lagi memikirkan prosesnya. Hanya tinggal menekan tombol, hubungkan ini dengan itu, datang ke sini, atau pergi ke sana. Kita tidak perlu membalik halaman di kamus elektronik. Semuanya ditanggapi satu demi satu sesuai perintah. Manusia tidak memahami proses sampai sebuah kata muncul. Kita tidak perlu melihat kata yang tidak kita cari. Kita juga tidak perlu menggarisbawahinya dengan warna merah. Di Jepang, hampir semua mobil mempunyai sistem navigasi. Kita bisa memasukkan data tempat yang dituju. Hanya dengan suara sistem itu akan membantu kita sampai ke tempat tujuan. Betul-betul praktis. Sekarang ini informasi semakin mudah diperoleh karena perkembangan telepon seluler, smartphone, dan komputer. Contohnya adalah mahasiswa. Di saat mereka menulis skripsi, mereka dengan mudah menyalin data dari situs Wikipedia. Yang sangat disayangkan, mereka menjiplak secara utuh data tersebut. Tidak dapat dipungkiri, komputer memang menjadi sarana yang sangat praktis. Akan tetapi, kita tidak menyadari bahwa itu akan sangat berbahaya jika kita bergantung penuh. Data yang tampil di layar monitor dianggap paling benar, tanpa memastikan kebenaran informasi itu. Jika pemahaman yang membabi buta seperti ini dibiarkan, akan menyebabkan kemunduran daya pikir masyarakat. Saya tidak bermaksud mengingkari kepraktisan internet, karena saya pun memanfaatkan sarana internet dan mesin lain. Namun, jika kehidupan selalu dikelilingi mesin, rasanya tidak menyenangkan. Jadi sulit untuk mangkir. Dengan telepon seluler, biasanya tempat keberadaan kita diketahui. Kalau ada internet, kita bisa bekerja 24 jam. Jika demikian, betapa kita harus menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Melihat peta sambil membolak-balik halaman, mencocokkan pemandangan yang nyata dengan peta dunia imajiner, awalnya bisa dilakukan dengan pikiran manusia. Akan tetapi,
Kalau semua pekerjaan itu dilakukan mesin, saya khawatir jangan-jangan kemampuan berpikir manusia akan mengalami kemunduran. Yang penting bagi saya adalah apa yang bisa dilakukan, saya lakukan sendiri. Tidak perlu saya menyerahkan semua pekerjaan kepada mesin. Kalau saya mengatakan begini, mungkin ada orang yang memandang saya sebagai orang yang ketinggalan zaman. Pada saat itu, seorang Indonesia mengatakan, tidak juga, ternyata mesin itu merepotkan. Dan dia merasa akan terus melanjutkan pekerjaannya secara manual. Ya, itu adalah prediksi yang diharapkan. Konsep sacukupe. Perkembangan Indonesia cukup pesat. Saya merasa hal tersebut didasari oleh arus besar pemikiran yang dinamakan pembangunan. Itu adalah bentuk nyata dari konsep lebih, yang merupakan nilai penting dalam peradaban Barat. Peradaban Barat telah menjadi peradaban global yang meluas di seluruh dunia sekarang ini. Jepang pun dalam kondisi yang demikian. Keterbukaan peradaban saat restorasi Meiji sebetulnya adalah westernisasi, yang bisa juga berarti modernisasi. Kemajuan Jepang pun sekarang mengarah kepada westernisasi dan modernisasi. Jadi, Shinkansen, kereta super cepat, adalah simbol modernisasi Jepang. Bagaimana meningkatkan segala sesuatu menjadi lebih adalah target pencapaian yang utama. Jakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, dipenuhi oleh orang yang ingin punya mobil lebih banyak, ingin tahu informasi lebih cepat, dan ingin hidup lebih praktis. Yang dimaksudkan dengan lebih di sini tampaknya adalah mencari lebih yang berikutnya yang tak terbatas. Perubahan pemandangan Jakarta yang direpresentasikan oleh mall yang terus bertambah berakar pada konsep lebih ini. Akan tetapi, waktu saya mengunjungi Jawa Tengah, saya bertemu dengan seseorang yang tidak menerima pemikiran lebih ini. Di kota kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta ini, saya merasa telah melihat kearifan dalam peradaban Jawa. Orang itu berkata, seseorang tidak mencari selain kebutuhannya. Itu adalah yang disebut sacukupe. Lalu saya bertanya kembali, lebih baik punya uang yang berlebih kan? Punya barang yang lebih praktis, lebih bagus kan? Uang memang perlu, tetapi tidak perlu lebih dari yang dibutuhkan. Barang-barang yang praktis perlu, asalkan tidak merusak alam. Pemikiran seperti ini berbeda sekali dengan peradaban global yang bersifat materialistis. Budaya lokal dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Kalau dibandingkan dengan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi barat yang maju, budaya lokal sering dianggap peradaban tua yang terpinggirkan oleh arus zaman. Akan tetapi, konsep sacukupe mungkin memberi harapan kepada manusia untuk menghadapi tantangan besar. Nafsu akan hal yang lebih pada awalnya terpuaskan oleh perusakan alam yang tanpa batas dan perluasan tempat tinggal manusia. Salah satu akibatnya adalah masalah lingkungan. Sekarang, apakah umat manusia akan terus melanjutkan pengembangan dan meneruskan kemajuan dengan mengikuti konsep lebih ini? Istilah sacukupe yang saya dengar dari teman saya di kota kecil di Jawa Tengah, jika dipahami oleh lebih banyak orang, saya pikir akan membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Di Indonesia, kearifan lokal yang penting seperti ini kerap tersembunyi.